Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Motofani, program studi manajemen bisnis syariah Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Nah, di mana pada hari ini saya akan menjelaskan tentang peran public relation dalam membimbing tinggi citra dan reputasi perusahaan. Yang pertama, yakni public relation adalah fungsi manajemen yang khas dan mendukung pembinaan pemeliharaan jalur bersama serta organisasi yang menyangkut aktivitas komunikasi atau pengertian, penerimaan, dan kerjasama. Melibatkan juga manajemen dalam menghadapi persoalan atau permasalahan. Juga membantu manajemen untuk mampu menanggapi opini publik, untuk manajemen dalam mengikuti dan memanfaatkan perubahan secara efektif, bertindak sebagai sistem peringatan dini dalam berorganisasi, kecenderungan penggunaan penelitian serta teknik komunikasi yang sehat dan etis sebagai sarana utama. Selanjutnya, menjadi seorang public relation atau humas tentunya tidak akan luput dari tugas-tugasnya seperti bernegosiasi, membangun reputasi, membangun relasi, dan tentunya menjaga citra suatu perusahaan. Citra dalam perusahaan adalah tujuan utama dan sekaligus merupakan reputasi yang hendak dicapai bagi dunia humas atau public relation. Pengertian citra itu sendiri abstrak dan tidak dapat diukur secara sistematis, tetapi wujudnya bisa dirasakan dari hasil penilaian baik atau buruk, seperti penerimaan dan tanggapan baik positif maupun negatif yang khususnya itu datang dari publik, yakni khalayak atau sasaran, atau luas pada umumnya. Menunjukkan adanya citra itu sendiri secara langsung atau citra yang telah dipengaruhi, citra yang mendapat berbagai pengaruh. Jika seseorang sudah bisa mendapat berbagai macam atau bentuk gambaran atau citra, apalagi citra organisasi. Citra yang baik suatu organisasi merupakan aset yang sangat penting karena citra mempunyai suatu dampak persepsi publik, organisasi, dan operasi organisasi dalam berbagai hal. Jadi setiap perusahaan harus mempunyai citra di masyarakat atau citra di publik. Dan citra itu sendiri dapat berperingkat baik, sedang, ataupun buruk. Karena itu setiap perusahaan pasti mempunyai target. Perusahaan itu mempunyai citra yang sangat baik. Citra buruk melahirkan dampak yang negatif bagi setiap perusahaan. Perusahaan dan juga melemahkan kemampuan perusahaan untuk bersaing. Jadi kalau misalkan perusahaan sudah mempunyai citra yang buruk bagi publik, maka sudah lemah untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain. Pembagian citra menurut para ahli itu terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama ada citra cermin, citra gini, citra keinginan, citra perusahaan, citra majemuk, dan citra penampilan. Yang pertama menurut para ahli adalah citra cermin atau mirror image. Yang pertama, citra cermin diyakini oleh perusahaan bersangkutan, terutama para pimpinannya yang selalu lebih baik, selalu merasa berada di posisi yang paling baik tanpa mengajukan kesan orang lain. Setelah diadakan studi tentang tanggapan atau kesan dan citra masyarakat, ternyata terjadi perbedaan antara persepsi pimpinan dengan citra masyarakat. Yang kedua, yakni citra kini atau current image, merupakan kesan baik yang diperoleh dari orang lain tentang perusahaan atau hal lain yang berkaitan dengan produknya, berdasarkan pengalaman dan informasi kurang baik penerimanya. Sehingga dalam posisi tersebut, pihak humas akan menghadapi risiko yang sifatnya permusuhan, kecurigaan, atau ketidaksenangan antar perusahaan. Terus yang kedua, yakni ada citra keinginan atas image, mana citra keinginan ini adalah seperti apa yang ingin dan dicapai oleh pihak perusahaan atau pihak manajemen terhadap lembaga atau perusahaan, atau produk yang ditampilkan tersebut lebih dikenal, menyenangkan, dan diterima dengan kesan yang selalu positif bagi masyarakat yang diberikan oleh publiknya atau masyarakat umum. Itu
citra keinginan. Terus yang selanjutnya yakni citra perusahaan atau corporate image, dimana citra ini adalah yang berkaitan dengan sosok perusahaan sebagai tujuan utamanya. Bagaimana menciptakan citra perusahaan yang positif, lebih dikenal, serta diterima oleh publiknya atau diterima oleh masyarakat. Dalam hal ini, humas atau public relation berupaya atau bahkan ikut bertanggung jawab untuk mempertahankan citra perusahaan melalui citra perusahaan yang telah disebutkan tadi. Terus selanjutnya yakni citra majemuk atau multiple image. Dimana citra ini merupakan pelengkap dari citra perusahaan. Pihak public relation menampilkan pengenalan terhadap identitas perusahaan atau atribut perusahaan atau logo perusahaan atau brands dari perusahaan itu sendiri. Itu dinamakan citra majemuk. Terus yang terakhir yakni memiliki citra penampilan atau performance image, di mana citra penampilan ini lebih ditujukan kepada subjeknya, bagaimana kinerja atau penampilan diri para profesional pada perusahaan bersangkutan. Mungkin masalah citra penampilan ini kurang diperhatikan atau banyak disepelekan orang. Maksud dari citra penampilan ini bahwasanya citra yang harus dimiliki oleh perusahaan itu sendiri di dalam bidang internalnya, seperti pegawainya atau pihak-pihak yang bersangkutan dalam perusahaan tersebut harus memiliki citra yang baik agar dipandang baik oleh masyarakat banyak. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya tentang peran public relation dalam menjunjung citra dan reputasi perusahaan. Kalau lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.